Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun berada, jumpa lagi kita pada pagi hari ini. Seperti biasa tentu tujuannya untuk memberikan edukasi terkait dengan ajaran Islam dan tentunya ajaran Kristen. Dua agama yang mengklaim bahwa diri mereka adalah jalan menuju keselamatan ini yang seringkali kita uji ya teman-teman, dan berujung kepada kekecewaan dari pihak sebelah dikarenakan tak sanggup membuktikan sesuai dengan data bahwa agama mereka ini memang berasal dari pencipta langit dan bumi. Oke, tema kali ini, sahabat-sahabat sekalian, kita coba mengangkat tema yang sifatnya dua arah ya, dimana saudara-saudara kita Kristen pun bisa bertanya tentang siapa yang disalib di dalam Al-Quran, dan yang kalau Islam kita sudah yang disalibkan itu bukan wa ma sallallahu wala syubha. Ini penting untuk ketahui bersama. YouTube gimana, masih putus-putus? Jauh sanghao. Cek, masih putus abang-abangku yang ada YouTube? Enggak lagi kan? Ya, jadi ini harus kita ajarkan kepada generasi berikutnya terkait dengan materi salib. Kalau di Islam, sahabat-sahabat bisa lihat di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33. Orang yang disalib itu adalah orang yang membenci Allah, membenci Nabi Isa alaihissalam. Itu yang diterangkan dalam Al-Quran. Dan mereka yang membuat kerusakan di atas muka bumi itulah yang kemudian dijatuhi hukuman salib atau yang dibunuh. Itu dalam Al-Quran, jelas itu. Jadi mereka memerangi Allah, memerangi Nabi Isa alaihissalam, dan membuat kerusakan di atas muka bumi. Kepada mereka itu yang dihukum salib berdasarkan Al-Quranul Karim. Nah, sedangkan kalau kita lihat di dalam kitabnya orang Yahudi,
orang yang dikenai hukum salib itu adalah orang yang dikutuk oleh Elohim dikarenakan melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Jadi orang yang dikutuk yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, maka dia disalibkan. Begitu juga dalam Al-Quran. Orang yang membenci dan memerangi ajaran Allah, membenci ajaran Nabi Isa alaihissalam, dan membuat kerusakan, mereka inilah orang yang disalib. Ini untuk diketahui bersama. Jadi saudara-saudara kita Kristen ini harus mendudukkan dulu yang disalib ini siapa. Yang disalib ini siapa? Apakah dia pendosa? Apakah dia orang yang suci? Apakah dia orang benar? Atau dia orang yang dikutuk? Itu yang perlu saudara Kristen kita jelaskan kepada kita. Kenapa? Karena dua agama ini yang mengusung tentang penyaliban, Islam, Kristen. Maka kita harus mengajak saudara-saudara Kristen ini untuk menjelaskan kepada kita umat Islam, apa betul yang disalib ini adalah Nabi Isa atau dalam pandangan mereka Yesus anak Maria. Karena katanya Yesus itu orang suci. Bahkan di dalam kisah para rasul Yesus itu orang suci. Yesus itu adalah orang yang tidak memiliki cacat. Yesus itu manusia yang tak bernoda. Bahkan level tertinggi yang diberikan julukan kepada Yesus menurut saudara kita Kristen itu adalah anak Tuhan, bahkan Tuhan itu sendiri. Nah, kalau Tuhan itu sendiri, jangankan Tuhan, sebagai manusia suci saja tidak memenuhi syarat untuk disalibkan. Apatah lagi sudah Tuhan. Bagaimana mungkin seorang yang dianggap Tuhan itu kok bisa dikutuk? Siapa yang mengutuknya? Katanya Tuhan, kok dikutuk sama Tuhan? Tuhan yang mana yang mengutuk Tuhan? Nah, kenapa harus mengarah kepada kutukan ini? Karena itu kita ambil dari Galatia 3. Kurang ajar. Tatapan matanya ngajak nikah, ada aja. Jadi gitu ya, teman-teman. Ya gitu jelas itu ya. Jadi bagaimana mungkin yang disalib ini adalah manusia yang suci, sedangkan patokan standar yang dikutuk itu adalah pelaku maksiat. Yang dikutuk itu adalah orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan kutukan tersebut. Jadi sesuatu yang mustahil. Tetapi yang namanya iman, apapun bisa diimani. Oleh karena itu kita mengajak saudara kita non-muslim untuk menjelaskan ini. Kok bisa orang suci selevel Yesus ini bisa-bisanya kemudian dikutuk oleh pencipta langit dan bumi. Saya rasa ada yang keliru teman-teman di sana, yang butuh penjelasan dari teman-teman. Karena sepanjang kita berdiskusi, ketika kita layangkan pertanyaan kepada saudara kita, apa jawaban mereka? Itu untuk menebus dosa. Nah ini masalah besar di situ. Karena Al-Quran menjelaskan surah Al-Hajj ayat 34. Ya, manusia ketika mereka ingin kurban, mendekatkan diri kepada Tuhan, mereka diperintahkan untuk mempersembahkan hewan kurban. Fasalli li rabbika wanhar, maka berkurbanlah. Kurban itu hewan, sebagaimana imamat 1 nomor 2. Perintahnya kambing, domba, sapi, lembu. Tidak pernah Tuhan itu memerintahkan berkurban menggunakan manusia, apalagi berkurban menggunakan Tuhan. Tuhan korban untuk nebus dosa manusia. Ini gimana? Polanya gimana? Saya nggak paham. Oleh karena itu, yang memiliki kewajiban untuk menjelaskan ini kepada kita adalah saudara-saudara kita Kristen.
Karena dialah yang kemudian sibuk menggunakan istilah-istilah Al-Quran. Mereka lah yang sibuk melakukan kristenisasi. Mereka lah yang sibuk menggencarkan misionaris-misionaris. Mereka lah yang sibuk dari lorong ke lorong mengajarkan bagaimana umat Islam ini bisa keluar dari Islam agar menjadi pengikut dari Kristus yang mati secara terkutuk sesuai dengan apa yang tertuang di dalam Galatia 3 nomor 13. Maka kita sangat berharap ada di antara saudara Kristen yang mampu membahas ini. Apakah dia itu membela Salam. Kamu pakai mobil apa? Oh. Jangan lupa pakai seat belt. Kena teguran lagi. Gitu ya teman-teman sekalian. Jadi harapan kita, ini materi yang sangat penting. Irisan yang menyentuh dinul Islam dan juga menyentuh agama Kristen tentang penyaliban. Kalau orang Yahudi dengan orang Islam hari ini itu tidak meributkan tentang penyaliban ini. Kenapa? Orang Yahudi final. Yang disalib adalah orang yang dikutuk. Itu sangkaan mereka. Yang disalib adalah orang yang melakukan kemaksiatan yang besar. Itu sangkaan mereka. Al-Quran datang juga sudah final, mengatakan bahwa yang disalib itu bukan Nabi suci, bukan Rasul suci yang lahir tanpa ayah. Selesai bukan? Yahudi mengatakan yang disalib adalah utusan Tuhan yang suci. Al-Quran mengatakan yang disalib adalah bukan Nabi yang suci. Jadi jelas antara Yahudi dan Islam itu sudah final. Tidak ada yang perlu diperbincangkan. Toh kalau yang disalib itu adalah orang suci, orang Yahudi memang menolaknya. Tapi kalau yang disalib itu bukan orang suci alias orang dikutuk, toh itu memang kehendak Yahudi. Tapi Islam datang meluruskan bahwa yang disalib ini adalah keadaan yang diserupakan bagi para penyalib. Seakan-akan yang disalib itu adalah orang suci. Padahal sesungguhnya orang suci ini diangkat oleh Allah, diselamatkan oleh Allah. Bukan malah dibinasakan oleh Allah. Muncul Kristen di tengah-tengah antara Yahudi dan Islam. Muncul Kristen. Ia mengusung jalan yang berbeda, pandangan yang berbeda. Kalau orang Yahudi tadi dengan Islam itu pertaliannya orang suci yang disalib dan Al-Quran tidak disalib, selesai. Tapi ini yang muncul di tengah ini agak lain gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lemon. Ya, saya biasa mau naik di Komalnya Dinda, cuman rada-rada segan aja karena dirimu pendeta. Gelar yang dihormati oleh saudara kita non-muslim. Yang kalau memang kita tidak punya kredibilitas untuk mendapat gelar itu, sebaiknya jangan digunakan, nanti kita kena lapor. Sama seperti kalau saya mengaku pendeta, itu kan kena delik. Karena saya tidak punya legalitas untuk mendapat gelar itu. Jadi saran saya supaya lebih bagus lagi, jangan pakai pendeta. Pakai apa gitu, supaya saya bisa gabung di tempat antum. Kalau antum masih menggunakan gelar pendeta, saya ngeri-ngeri. Saya mendukung sesuatu yang keliru berarti.
ganti. Sama seperti ada teman kita itu cucunya Yesus, omnya Yesus. Saya nggak suka yang kayak gitu-gitu. Pakai nama kita yang bagus. Pakai kayak Bang Suma gitu, Zulkifli sama Bas Official, karena nama itu adalah sebuah doa. Kalau antum menggunakan gelar pendeta, itu doa. Jangan sampai ada keturunan antum nanti yang betul-betul jadi pendeta. Ngeri kan? Ngeri itu. Gelar pendeta itu seperti doa. Seakan-akan kita mendoakan antum jadi pendeta. Kalau bukan antum, anak antum atau cucu antum atau keturunan. Jadi jangan pakai itu, Dinda, jangan ya, diganti. Lemon pakai aja terus. Pakai di situ. Biar nanti saya gabung di Komalnya. Jadi gitu ya, teman-teman sekalian. Sampai di mana kita tadi? Ini gara-gara pendeta ini. Jadi antara Yahudi dan Islam itu sudah final. Islam mengatakan tidak. Wahai Yahudi, tidak. Bukan Nabi kami yang kau salibkan. Bukan Nabi kami yang kau salibkan. Yang kau salibkan adalah keadaan. Keadaan di mana Tuhan menciptakan situasi seakan-akan kalian menyalibkan Nabi Isa. Padahal tidak. Itu hanya bayangan saja. Itu hanya halusinasi kalian yang tercipta keadaannya. Oleh karena itu, ya, oleh karena itu, Al-Quran datang meluruskan. Bukan. Nah, keadaan semakin diperparah, munculnya orang-orang antara Yahudi dan Islam yang ngaku-ngaku bagian daripada Yahudi. Muncul dengan mengusung yang disalib ini adalah orang suci, tujuannya untuk nebus dosa. Ini yang agak rada aneh gitu ya. Rada aneh. Yahudi menyalibkan, bahkan itu tertuang dengan tinta yang masih ada sampai hari ini. Apa itu? Orang Yahudi sepakat membunuh Yesus karena takut bangsanya dirampas oleh Romawi. Itu aja kesimpulannya. Kristen muncul dengan pola yang berbeda, entah dari mana sumbernya. Yesusnya datang untuk mati nebus dosa mereka. Padahal penyaliban yang dilakukan oleh tuan rumah adalah ketakutan mereka agar mereka, bangsa mereka itu tidak diambil dan tidak dirampas oleh penjajah Romawi. Itu dasarnya kenapa ada niatan, ada upaya pembunuhan terhadap Yesus. Kalau di Al-Quran, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ketika kemudian nampak bagi Nabi Isa penyangkalan, pengingkaran secara terang-terangan oleh kaumnya sendiri dengan membuat makar terhadap dirinya dan terhadap ajarannya, Allah kemudian membalas itu. Nah, kok tiba-tiba saja muncul agama bahwa salib itu adalah untuk nebus dosa? Alamak. Padahal salib itu terjadi oleh karena orang-orang Yahudi menginginkan oknum ini mati agar bangsa mereka tidak dirampas. Tersusun kemudian muncul belakangan, disusun dengan sistematis. Oh, ini nubuatan. Oh, ini dosa dari Adam. Oh, ini diwariskan ke kita. Oh, dia mati secara terkutuk dengan jalan kutuk, menebus kita dari hukum Taurat. Sejak kapan hukum Taurat itu untuk kita? Maka kita butuh saudara-saudara Kristen untuk menjelaskan kepada kita adanya ruang lingkup yang berbeda dengan pola yang diajarkan kemudian oleh Bible itu sendiri terkait dasar-dasar utama terjadinya upaya penangkapan dan penyaliban terhadap manusia suci Yesus Kristus. Nah, ini semoga ada di antara saudara kita Kristen yang bisa memberikan edukasi di sini agar semua bisa jelas dari aspek agamanya. Karena kalau dari aspek Islam kita sudah jelas, yang disalib itu adalah yang diserupakan kepada Bani Israel. Bani Israel yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh Elohim, tetapi berdasarkan Bible yang mereka bunuh ini adalah orang yang tidak memiliki dosa, orang yang mengajarkan kebenaran, jalan menuju kepada surga. Tapi karena iri,
takut bangsa mereka dirampas, maka mereka menjadikan alur cerita itu berubah. Apa itu? Kematian oknum tersebut tiba-tiba saja menjadi tumbal atau korban untuk nebus dosa-dosa orang-orang pendosa. Maka apa yang terjadi? Keluaran 23 yang disenggol oleh Yesus dalam Lukas 24 nomor 44 harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, dan juga di dalam Matius 26 data nomor 24, anak manusia memang harus pergi sesuai yang tertulis tentang dia. Maka apa yang tertuang dalam Keluaran 23 harus dirubah oleh gereja kalau mau bahwa kematian Yesus itu adalah untuk nebus dosa. Tapi selama itu tidak berubah, maka akan muncul kegelian dan kelucuhan ya sepanjang sejarah bila mana kita mengkaji dua agama ini ya, yang bertalian dengan salib, maksudku Islam dan Kristen. Oke, silakan saudara yang ingin naik terkait dengan salib ini apa? Halo, selamat turun kembali. Yang Muslim untuk tidak minta permintaan dulu teman-teman, karena ilmu kita mungkin sama terkait salib. Yang beda ilmunya itu kita dengan saudara kita yang non-Muslim. Kalau yang Muslim kan ilmunya sama kita tentang salib, ya betul gak? Betul. Yang berbeda itu yang saudara kita non-Muslim tentang salib. Kalau yang Islam mau ngapain? Mau menjelaskan salib juga? Enggak kan? Ayo saudara-saudara Muslim silakan. Yang salah pencet untuk dibatalin ya. Agaro sabatna naborotimumu, apa sebabnya bibirmu biru? Halo, selamat siang. Selamat pagi, otak kosong. Kok otak kosong? Halo, Kak Z. Halo. Dah cebok dulu bang, baru ke sini. Silakan teman-teman sekalian yang bisa menjelaskan terkait dengan materi ini. Kok tiba-tiba Kristen muncul di tengah, jadikan manusia yang dikutuk Elohim ini sebagai korban dosa-dosa. Ini dari mana ilmunya? Sedangkan kita nggak menemukan ajaran sebelumnya mengajarkan seperti itu. Ini kenapa ya? Kok banyak kali yang minta permintaan? Kayaknya salah tekan deh. Ayo teman-teman, waktu kita masih banyak sebelum zuhur. Hari ini juga saya harus ke gunung, harus ke lokasi pantau bekerja. Mumpung ada kesempatan, silakan minta permintaan. Ini teman-teman kita lagi ibadah kayaknya hari Sabat. Jadi gitu ya teman-teman sekalian. Kalau salib itu menurut kitabnya orang Yahudi kan harus, karena Yahudi kan yang melakukan penyaliban itu kan Yahudi ya kan ya, atas perintah mereka, sehingga penguasa kala itu melakukan eksekusi kan gitu ya. Nah ini yang kita minta dari saudara Kristen untuk menjelaskan. Kok bisa? Bukankah salib itu hukuman?
Hukuman bagi orang yang dikutuk. Kok jadi orang yang dikutuk ini kok bisa jadi tebus dosa malah? Halo, selamatkan malam Bang Romnat. Halo. Halo Mas. Halo juga Bang. Oke Mas. Iya, dari mana? Dari Indonesia Mas. Iya, dari agama mana maksud saya Abang? Oh, dari agama Kristen. Baik. Mungkin kita boleh diskusi ya, bincang-bincang ya Bang ya. Bincang-bincang boleh. Baik. Kalau di Islam itu kan salib itu hukuman bagi orang yang membenci Nabi Isa. Di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33. Dan di dalam kitabnya orang Yahudi yang dikutip oleh Paulus di dalam Galatia 3 nomor 13, yang disalib itu juga adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Nah, dua keadaan ini menghantarkan kami umat Islam bertanya-tanya, kenapa agama Kristen muncul dengan pola yang berbeda? Bahwa penyaliban itu mendatangkan berkat, mendatangkan keselamatan. Penyaliban terhadap orang yang dikutuk ini justru berubah menjadi keselamatan bagi orang Kristen. Sedangkan yang disalib ini adalah makhluk yang paling dibenci, makhluk yang paling dikutuk oleh Tuhan. Sampai jasadnya pun najis untuk menyentuh tanah yang diberikan sebagai warisan kepada Bani Israel. Nah, kenapa Kristen menjadikan manusia yang dikutuk Tuhan ini menjadi Tuhan? Bahkan menjadi penebus dosa gitu loh. Silakan saudara jelaskan kepada kami biar kami paham. Silakan. Oke. Tadi ada dua tadi versi yang dipertanyakan itu. Satu salib dan yang disalibkan. Iya ya. Iya. Dengan versi Islam. Iya. Salib Betul. itu simbol bagi kami agama Kristen dengan versi kami Kristen. Itu ya. Iya. Jelas Iya. di situ ya. Betul. Yang Bang. kedua, yang disalibkan itu adalah Tuhan Yesus bagi versi kami Kristen dan bagi versi Islam bukan Tuhan Yesus. Iya, betul. Nah, clear di situ. Jadi perdebatan bagi agama Islam bukan Tuhan Yesus yang disalibkan, dan bagi kami yang Kristen itu Tuhan kami Yesus Kristus yang disalibkan, yang menanggung dosa manusia. Ya, dan salibnya itu simbol bagi kami agama Kristen. Oke ya. Iya. Ya, mungkin demikian dari saya, versi kami Kristen, dan itu tidak diperdebatkan di publik, yaitu versi agama kita masing-masing menurut saya. Bukan gitu Ya, Bang, bukan gitu. Kalau itu kami sudah paham. Yang ingin kami dijelaskan di sini, buah pokoknya itu kan Yahudi Bang, bukan Kristen. Kristen itu kan hanya mendompleng, muncul belakangan. Buah pokok dasar pembicaraan itu adalah Yahudi. Bagi Yahudi, berdasarkan tradisi budaya, berdasarkan kitab suci, berdasarkan konsep keyakinan keagamaan, salib itu adalah hukuman bagi orang yang dikutuk oleh Yod-He-Vav-He. Titik. Muncul Kristen merubah salib adalah penyaliban untuk Tuhan. Ini dari mana polanya Bang? Dari mana polanya? Dari mana polanya Kristen mendapatkan ilmu seperti itu? Karena kalau kita bertanya siapa yang disalib, berdasarkan tradisi kitab suci Yahudi, berdasarkan tradisi Yahudi itu sendiri, yang disalib adalah orang terkutuk pelaku dosa besar. Selesai, titik. Muncul Kristen. Yang disalib adalah Tuhan. Ini ilmu dari mana Bang? Halo? Masih ada orang di sana? Halo? Halo? Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulah. Sesungguhnya orang yang memerangi Allah
dan memerangi Rasulnya, hukuman bagi mereka adalah salib. Orang yang memerangi Allah, hukumannya salib. Orang yang memerangi Nabi Isa, hukumannya salib. Al-Quran yang menjelaskan itu. Ulangan 21, orang yang disalib adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Yahudi dan Islam, salib hukuman bagi yang dikutuk Tuhan. Kristen muncul, salib adalah alat membunuh Tuhan untuk Tuhan nebus dosa-dosa orang Roma. Kita butuh pendalaman materi yang mendetail supaya anak bangsa ini tercerahkan. Kalau cuma jual-jual, dalam kasihmu, darahmu, dagingmu, minum darahku, makan dagingku, itu dogma itu. Yang kita butuh di sini adalah materinya supaya mencerahkan gitu loh. Apa sebenarnya yang terjadi di balik ini semua? Halo. Cebok dulu bang. Cebok dulu ya. Jangan terima tamu kalau masih sementara buang air. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci Allah dan Rasul-Nya dan yang membuat kerusakan di atas muka bumi, hukuman bagi mereka adalah salib. Halo, Saudara Adi Priyatno. Belum terbaca. Pelan-pelan teman-teman ya, kita ajak teman kita untuk menjelaskan di atas ini. Tugas kita menerima penjelasan. Bang Juma. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bang? Baik, dari mana? Dari mana? Ini dari Gorontalo Bang. Iya, dari Gorontalo, Masya Allah. Sulawesi juga berarti ya Bang ya? Iya. Sulawesi Bang. Alasan-alasan tonggakan itu aman. Oh pergi rapor, ayo ambil. Tidak ada urusan-urusan, tidak ada dipanggil-panggil. Nah, atau Bapak Ibu sekalian, kalau Ibu punya duit, oh sekarang saya punya duit Bapak 1 juta, sudah nikbar 1 juta dulu Ya, Pak. sampai Aduh, sekian bulan. Itu kan lebih bagus. Ya, bagus itu daripada Bapak dikejar sama penagih tadi, katanya tunggakan Bapak 1 juta, saudara ekstrim. Hah? Teksnya siapa yang disalib? Emang siapa yang disalib Bang? Ya coba jelaskan. Ya menurut kepercayaan kami sih yang disalib Yesus. Itu dari apa, ajaran Katolik atau Protestan atau sama aja? Pantekosta Bang. Pantekosta juga. Iya Bang. Berarti Yesus ini orang yang dikutuk. Maksudnya yang dikutuk apa Bang? Kan yang disalib itu adalah orang yang dikutuk. Dikutuk sama Dalilnya Elohim. mana Bang? Hah? Dalilnya mana Bang? Dalilnya Galatia 3 nomor 13. Sabar saya cari Bang. Iya. Ayo katalu au yusallabu.
Galatia 3 nomor berapa bang? 13. 13. Iya. Kalian pingin kali Yesus yang disalib. Heran saya. Iblis mau Yesus disalib. Kalian mau Yesus disalib. Bedanya dengan iblis apa? Iya. Kristus yang telah apa ini? Diri kita dari untuk hukum Taurat. Iya sih. Ayo. Bagaimana? Iya bang. Benar kan? Iya kan? Iya, Yesus Bang. itu Yesus dikutuk. Kenapa itu tidak ada di ini bang? Di Injil bang. Galatia itu Bibel bang. Ya itu kitabnya saudara. Itu kitabnya orang Kristen. Inilah saudara Kristen ini memang jarang belajar Bible. Yang mereka ikuti hanya dogma, doktrin, ke gereja, dengar pendeta khotbah, kemudian bayar perpuluhan, nyanyi-nyanyi. Cuman itu aja. Tapi tidak diajarkan mendalami materi Bible itu sendiri. Dengan kata lain, Kristen itu jauh dari Bible. Katanya Pak Pendeta bang, Yesus itu juru selamat, datang memang untuk disalib. Ya itu menurut pendeta. Tapi menurut Tuhan, yang disalib itu adalah orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Orang yang dikutuk. Orang yang dikutuk. Saya ini bang, saya kebetulan saya sudah hidup sendiri nih bang. Tapi saya hari-hari saya lihat, hari-hari saya sering lihat live-nya Bang Juma. Baru saya juga lihat. Kadang saya itu pikiran saya mulai berubah, hati saya mulai berubah. Tapi ketika lihat edits TV ya hati saya pun mulai yakin bang. Yakin menyembah makhluk terkutuk. Anda kembali nyembah makhluk karena pengajaran edis yang baca Quran saja nggak bisa. Tapi dia baca Al-Fatihah itu bang, dia tahu bisa baca Al-Quran. Ya kalau Al-Fatihah itu burung beo saya juga bisa. Tapi Al-Quran itu tidak sesederhana itu untuk dipahami. Yang paham tentang Al-Quran itu ya mereka yang bisa baca Quran. Edis tidak bisa baca Quran. Bagaimana bisa dia membahas Al-Quran? Bang, kebetulan saya juga pernah lihat Al-Quran yang dimana di surat itu Qul huwallahu ahad, Allahu samad, dan artinya ada di situ bang, Allah tidak beranak dan Allah juga tidak diperanak. Berarti Yesus ini bukan anak Tuhan bang, itu yang saya pikirkan saat ini. Nah iya, memang bukan anak Tuhan. Masa ada Tuhan beranak? Nah sedangkan dalam kaidah agama saudara, Yesus itu anak Tuhan, itu keliru. Iya bang, Dan yang kelurunya bang. Jadi saya ulang-ulang saya baca surah apa itu Qul huwallahu bang. Al-Ikhlas sama seperti bilangan 23 nomor 19 di dalam kitabnya Yahudi. Tuhan tidak manusia dan bukan anak manusia. Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tuhan tidak bersilsilah, sedangkan Yesus bersilsilah. Begitu saudara. Jadi tapi dalam coba jelaskan silsilahnya Yesus apa bang? silsilahnya Yesus kan di Matius 1. Lukas, bentar bang, saya nah silakan. Silsilah Yesus itu terang sekali dijelaskan itu. Dia adalah anak Matius Adam, 1. anak Abraham dan seterusnya. Iya, diterangkan di situ. Anak Abraham, anak Adam, anak Daud, semua dijelaskan. Dan anehnya karena dia berbicara mengenai menurut tanggapan orang. Saya sudah lama mau tanggapan naik orang. di Juma, cuma tidak diterima-terima bang. Ini bang. Sorry. Coba dibaca Saya Matius 1 ingin sampai Matius 1 jujur, nomor 1 Bang. sampai nomor 16. Iya. Ya bang, sudah saya baca. Jujur saya ingin mendalami memahami Islam. Kadang juga saya pernah naik di TV-nya Edis. Itu dibilang Tuhan dalam tiga dalam satu. Satu ada tiga dalam satu. Gimana itu bang? Itu tidak rasional, nggak masuk akal. Karena Iya bang, saya Iya. pikir dia tidak masuk akal. Yesus Cuma mengajarkan di karena saya dalam kan udah
udah apa tuh keturunannya saya sudah jatuh di pohon ini, cuma saya ingin mempelajari Islam lagi lebih dalam begitu bang. Ya bagus, Masya Allah. Belajar Islam. Dengan belajar Islam kita menjadi pengikut Yesus. Karena Yesus itu mengatakan, Kenapa gimana? Tuhannya orang Islam itu bang? Kan malah kalau sama kita kan Gabriel, Islam kan Jibril. Mm-mm. Nah, dikatakan Tuhan itu maha kuasa bang. Lalu kenapa Tuhan meminta bantuan lewat malaikat bang? Ya, justru karena maha kuasa, maka dia berkuasa memerintahkan malaikat. Kenapa? Karena pencipta langit dan Kenapa bumi. tidak pertanyaan saya bang, kenapa Tuhan itu tidak menampakkan dirinya saja bahwa ini aku adalah Tuhan, kalian harus menyembah. Kenapa harus begini bang? Harus debat-debat agama begini bang? Kalau Tuhan menampakkan diri, berarti kemahasuciannya itu gagal, gugur. Karena segala sesuatu yang nampak dilihat oleh mata, pasti memiliki kelemahan. Pasti memiliki kemudian kekurangan. Apapun itu. Coba, apa yang Anda bisa lihat yang tidak punya kekurangan? Daun hijau, tunggu besok, gugur. Anak muda, ganteng, tunggu besok, tua. Air yang bersih, simpan nanti, pasti berlumut. Ya bang. Semua yang bisa nampak oleh mata pasti memiliki kelemahan, lambat laun. Sedangkan pencipta langit dan bumi itu tidak memiliki kelemahan. Pencipta langit dan bumi itu tidak memiliki kekurangan. Sedangkan mata kita ini memiliki kelemahan, kekurangan. Berarti kalau mata kita bisa melihat Tuhan, berarti memiliki kelemahan Tuhan itu. Maka bagaimana cara kita mengetahui Tuhan itu ada? Cukup kita mengenal diri kita. Sekarang saya mau tanya sama saudara, sebelum adek ini lahir, siapa yang membuat lubang hidung adek ini lubangnya mengarah ke bawah, bukan ke atas? Anda. Tuhan bang. Nah, Tuhan. Jadi tidak perlu kita melihat Tuhan, karena kita sudah tahu Tuhan itu pasti ada. Kalau dia Tuhan turun ke bumi, itu bukan Tuhan, itu ciptaan jadinya. Jadi ciptaan dia. Apakah Tuhan menciptakan dirinya untuk menjadi ciptaan? Tidak mungkin. Bang Juma tadi bilang gimana? Kalau Tuhan menampakkan dirinya berarti dia ciptaan, begitu kan? Iya dong. Nah, baru bagaimana kisahnya Nabi Musa itu ketika Nabi Musa disuruh naik di Gunung Tursina, Tuhan menampakkan dirinya itu bang? Itu Bang Juma bilang menampakkan dirinya itu dia adalah Tuhan itu menampakkan diri melalui alam semesta. Sama seperti saya menampakkan diri kepada saudara melalui HP. Betul? Anda coba lihat HP. Hai. Nah, HP itu apa ke saya? HP itu apa ke saya? Bang Juma. Masa? Iya bang. HP yang bukan. Jadi saya menyatakan diri melalui media. Saya menyatakan diri bahwa saya ada melalui tabir berupa HP. Begitulah Tuhan ketika datang kepada Nabi Musa. Jadi Nabi Musa, ya, Nabi Musa berkomunikasi langsung. Nabi Musa berkomunikasi langsung dengan Allah melalui perantaraan tabir. Saya berkomunikasi langsung dengan Adinda es krim ini melalui perantaraan HP. Tidak ada kemudian perantara lain. Saya langsung ngomong sama ente melalui tabir HP. Begitulah Tuhan. Berbeda dengan kita. Tuhan berbicara dulu kepada Nabi Musa. Nabi Musa baru berbicara kepada kita melalui perantaraan Nabi Musa. Kalau antara Tuhan dengan Nabi Musa tidak ada perantara. Hanya melalui tabir saja. Alat. Nah, sama seperti saya dengan saudara ini. Kamu dengan saya ada nggak yang menjadi perantara antara Anda dengan saya komunikasi sekarang? Ada nggak? Nggak ada kan? Nggak ada bang. Nah, adek ini bicara langsung dengan Bang Suma. Nggak ada perantara. Tapi apakah kita berjumpa langsung? Tidak bang. Tidak. Itu paham, Masya Allah. Begitulah keadaannya. Yang mau saya
Ini kebetulan ceweknya saya Islam, Bang. Oh, masya Allah. Iya, 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 iya. Nah, perbanyaklah belajar, belajar Islam, belajar Islam. Ya, di PT-nya di videonya lain Bang Juma mengatakan yang disalib bukanlah Yesus, yang dikutuk bukanlah Yesus, tetapi Yudas. Tapi di sini Bang Juma bilang Yesus. Enggak, Yesus itu tidak pernah disalibkan. Beliau manusia suci. Umat Islam itu kurang apa lagi coba? Berani nggak orang Kristen mengatakan Nabi Muhammad orang suci? Nggak berani. Kalau saya katakan Yesus orang suci. Yesus orang mulia. Yesus membawa kebenaran. Yesus jalan keselamatan bagi Bani Israel. Yesus Nabi Tuhan. Yesus Rasul Tuhan. Yesus dalam Injil pernah mengaku ketika ditanya tepatlah katamu akulah memang guru dengan Tuhan, itu kata Yesus itu, Bang. Dia pernah mengaku Tuhan. Dalam bahasa aslinya Rabam Wamaran, bahasa Aramaik, bahasa kaumnya Yesus. Apa itu artinya? Aku adalah guru dan Tuhan, bukan Tuhan. Di situ dikatakan kurios dalam bahasa Yunani, bukan Theos, tapi kurios. Jadi wajar kami juga menyebut dia sebagai Tuhan. Sayyid Isa alaihi salam, kami menyebutnya juga Tuhan, Sayyid, tapi bukan sebutan sebagai Tuhan atau ilah. Guru dan Tuhan memang betul. Yesus itu guru, dia memang Tuhan. Pertanyaan, iya saya paham, Bang. Pertanyaan saya cuma satu, Bang. Apakah dalam Al-Quran mengaku diri Allah itu, maka sembahlah aku adalah Tuhan alam semesta, ada itu, Bang? Al-Quran surat Taha ayat 14, innani anallah la ilaha illa ana, maka sembahlah aku untuk mengingatku. Itu dalam Al-Quran. Tapi Allah selalu menggunakan kata kami, maksudnya kami banyak, Bang. Kami itu tunggal. Cuman kaidah di dalam bahasa Indonesia terbatas. Sama seperti ini sederhananya. Kalau misalnya seorang guru masuk ke dalam kelas mengatakan begini, anak-anakku sekalian, besok kami akan ke Jakarta. Murid-murid ikut nggak? Ikut, Bang. Loh, kok ikut? Tidak ikut dong. Oh, tidak, Bang, tidak. Iya, kalau kalian ikut. Iya, Bang. Kalau dia mengatakan, gurunya mengatakan, kalau gurunya mengatakan besok kita ke Jakarta, berarti murid ikut. Iya, Bang. Nah, kita yang jamak. Kalau kami itu bisa jamak, bisa tunggal, tergantung konteks. Jangan. Jangan diperlihatkan ya. Jadi gitu. Iya. Nah, jadi kami bisa jamak, bisa tunggal, sedangkan kita itu otomatis jamak. Sama seperti seorang guru berpidato, anak-anakku sekalian, pada hari ini kami berdiri di depan kalian untuk membacakan hasil daripada rapat kami dengan Bapak Gubernur kemarin. Dengan ini kami mewakili untuk membacakan hasil keputusan tersebut. Nah, kami kok di situ, Bu? Cuman sendiri kepala sekolah kita membaca, tapi kok dia katakan kami? Artinya kami itu jamak, bisa tunggal. Bang Juma, Iya. Nabi Muhammad itu apakah beragama Islam, Bang? Iya, jelas. Beliau adalah agama Islam. Islam itu damai sejahtera. Ada dalilnya kah, Bang? Kalau di mana Nabi Muhammad pernah disunat atau Islam, Bang? Ada dalilnya. Perintahnya di dalam Al-Quranul Karim, surah An-Nahl ayat 123. Aku perintahkan kepadamu, wahai Nabiku Muhammad, untuk mengikuti millah Ibrahim. Apa itu millah Ibrahim? Millah Ibrahim salah satunya adalah sunnat. Kalau di dalam bahasa Ibrani, millah itu sunnat. Dan salah satu ajaran Nabi Ibrahim itu adalah sunnat.
Nabi Ibrahim berarti itu adalah sunnah. Nabi Muhammad diperintahkan mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Salah satunya sunat. Kalau Tapi begitu, meskipun kalau begitu Yesus juga disunat bang? Yesus disunat. juga disunat kah? Iya, disunat Ada berdasarkan dalilnya kah bang Yesus disunat? Lukas 2 nomor 21-22. Dia disunat pada Bentar, hari Bang, saya ke-8. lihat, Bang. Iya. Iya bang, sebentar saya. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah pantas Tuhan disunat? Iya bang, aduh agak keliru juga ini agama kita. Coba dibaca lagi. Yang kita bang cuma aduh. Ya lucu saja dek, lucu. Oh, Tuhan disunat, gimana ceritanya? Kalau Tuhan disunat dan dikatakan El Gibor, Tuhan itu maha kuat, Tuhan itu maha besar. Tuhan disunat berarti dia punya senjata, rudal. Kalau dia maha besar berarti gimana besarnya rudalnya? Oh, bayangkan itu rudal. Kalau Yesus disunat berarti kita pengikutnya harus disunat juga. Nah, gitu. Pengikutnya harus disunat. Iya, tapi Paulus tidak pernah mengajarkan untuk kami. Malah Paulus melarang bersunat. Iya, Yesus juga nggak makan babi bang ini. Paulus itu melarang bersunat, malah mengecam orang yang bersunat. Jika kau menyunatkan rudalmu, maka Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Jadi artinya jangan pilih mana Yesus berguna atau tidak berguna bagi Kristen. Ya pasti pilih berguna. Kalau begitu jangan sunat. Itu sama halnya dilarang bersunat. Malah Paulus mengatakan dalam Galatia 2:21, kalau kau mengharapkan kebenaran dari Taurat, hukum Taurat. Menjadi kelirunya saya itu bang, ketika Yesus ditanya oleh muridnya, tanda-tanda engkau akan datang, ada enak kalau nggak salah itu bang, pernah saya baca. Matius 24 itu. Iya bang. Apa tanda kedatanganmu? Dia tidak pernah berkata kalau tanda kedatanganku bangkit dari kubur, begitu tidak pernah. Pintar. Dan dia juga pernah berkata kalau ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan percaya. Pintar. Mantap. Saya sering pernah mimpi Yesus gitu bang. Kenapa? Pernah saya mimpi Yesus begitu bang. Mimpi Yesus. Iya, saya pernah diajak jalan-jalan ke alam-alam yang saya tidak kenal begitu bang. Iya. Kata Yesusnya apa di dalam Bible? Percaya atau jangan percaya? Jangan percaya. Jangan percaya. 1 Yohanes 4 nomor 1. Ujilah setiap roh. Gitu. Oke. Bang Juma, saya sudah mulai paham. Sudah Iya. lagi. Besok saya mau datang ke Ustadz. Saya janji demi Tuhan, demi Allah, saya akan mengungkapkan 2 kalimat syahadat. Masya Allah, luar biasa. Oke, sip. Kita turunkan Adit dulu. Saya malu. Boleh? Iya bang, siap bang. Oke, makasih. Belajar terus ya. Nanti kalau ada apa-apa naik lagi untuk bertanya. Makasih. Atas informasinya bang. Sehat-sehat selalu bang. Sama-sama. Gurundak. Sama-sama, Dit. Sama-sama. Oke. Iya bang. Halo, selamat pagi saudara Bang Kings. Wah, ini simbol kutuknya terlalu besar, tinggi kali. Halo, selamat pagi. Halo. Ini ngeri-ngeri nih simbolnya ini, Bang. Ini simbol tempat hukuman orang yang dikutuk Tuhan. Halo saudara King. Halo. Wah, ngeri kali lambangmu, bos. Itu tempat hukuman orang yang dikutuk sama Tuhan itu. Aduh, ngerinya. Bang King. King Kong. Oh. Ternyata dia lagi coli, teman-teman. Lagi perkosa diri dia pagi-pagi. Semua. Halo, saudara Simon. Ya, lo bang. Ya, selamat pagi. Ya, pagi. Dari
Katolik, Protestan? Gak ada bang, gak ada. Maksudnya? Protestan. Oh, Protestan. Iya bang, ini kami butuh penjelasan dari teman-teman Protestan terkait dengan adanya konsep yang berbeda dengan konsep yang diusung oleh Yahudi, di mana Yahudi lah yang memiliki hukum salib ini, bukan Kristen, bukan Islam, tapi Yahudi, di mana di dalam pengajaran Yahudi yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh Elohim dikarenakan telah melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Begitu juga dalam Al-Quran, yang disalib ini adalah orang yang membenci Elohim, yang membenci Tuhan dan membenci Nabi Isa alaihissalam, memerangi Nabi Isa. Itulah yang disalib. Nah, dari Kristen beda, yang disalib adalah Tuhan. Boleh nggak kami minta penjelasan, kok bisa ada konsep berbeda dengan konsep sang pemilik kitab, yaitu Yahudi? Silakan. Sejak kapan Yahudi ini, mana ayatnya bahwasanya Yahudi itu pemilik kitab bang? Kitab Yahudi kan kitab Ulangan, kitab Tanak, Perjanjian Lama itu kan kitabnya Yahudi bang, bukan kitabnya Kristen. Itu kitabnya Yahudi itu. Diambil terjemahannya untuk dijadikan sebagai kitab. Tapi itu kitabnya agama lain. Bukan kitabnya Kristen itu bang. Iya. Artinya ya sama saja dong dengan agama lain yang mengutip Alkitab. Maksudnya nggak ada agama lain yang mengambil Bible atau perjanjian barunya orang Yahudi lalu menumpuknya di kitabnya. Lalu Jadi yang Isa Al-Masih itu, Isa Al-Masih itu bukan dari Alkitab ya bang? Al-Quran itu sumbernya dari pencipta langit dan bumi, memberitakan kisah-kisah terdahulu. Itu wahyu. Bukan mengambil kitabnya Yahudi lalu masukkan ke dalam Al-Quran, menempelkan begini seperti kitab saudara, yang pada endingnya kitabnya Yahudi itu hanya untuk Yahudi, tapi diambil oleh Romawi sebagai penguasa kala itu. Terjemahannya tapi dalam bentuk Septuaginta diambil, lalu kemudian dikawinkan dengan kitab perjanjian baru mereka. Jadilah satu bundel, padahal itu kitabnya orang Yahudi. Begitu saudara. Tidak ada legalitas orang Kristen menggunakan kitab tersebut. Tidak ada validasi dari yang memiliki otoritas untuk memberikan, kemudian mengapprove ya, agar orang-orang Kristen di luar Yahudi menggunakan kitab itu nggak ada. Nggak ada dasarnya. Ini saya sudah pernah diskusikan dengan Pak Bombom, dan Pak Bombom tidak bisa memberikan jawaban. Nah, tapi tema kita bukan di situ, saudara. Tema kita tentang salib. Salib itu adalah hukuman bagi orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi. Tapi di Kristen berbeda. Salib itu adalah hukuman bagi Tuhan. Konsep ini dari mana diambil, Bang? Jadi gini bang, di perjanjian lama juga kan sudah banyak nubuatan tentang Mesias yang akan datang, yaitu Yesus ya kan. Nah, itulah celakanya itu di situ, karena yang bukan punya kitab mengklaim ada nubuat. Yang punya kitab tidak ada mengklaim begitu. Penyaliban yang terjadi terhadap Yesus itu bukan karena nubuat, tetapi karena orang Yahudi sebagai eksekutor menyalibkan Yesus karena mereka takut bangsa mereka dirampas oleh penjajah Romawi. Titik. Kristen muncul. Ya, tadi kan abang bilang Kristen gak punya legalitas lah, apa segala macam lah. Sekarang pertanyaan Iya, saya, Yahudi, dari mana abang tahu Yahudi punya legalitas yang seperti yang abang bilang? Satu, di dalam Ulangan 33 nomor 4, hukum yang datang kepada Nabi Musa adalah milik kepunyaan Bani Yakub. 2, Yeremia 31 nomor 31 sampai 33. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap mereka. 3, Mazmur 147 nomor 19 sampai nomor 20. Hukum yang datang kepada Yakub dan aturan-aturanku kepada Bani Israel
tidak aku berikan kepada bangsa lain. Dan yang terakhir, Ulangan 4, nomor 2, nomor 3, nomor 2. Nomor 2, nomor 3. Hukumku yang datang kepada Musa, jangan kau tambahi, jangan kamu kurangi. Tak boleh. Iya, jadi gini Bang ya. Nah, sekarang mana validasinya untuk Kristen, kitab itu? Setelah ada data-data yang saya sajikan, tolong Abang Simon. Saya silakan. bukan ahli validator Bang. Lah, makanya saya bertanya, paling tidak Anda ada kabar bahwa Kristen punya hak menggunakan kitab itu karena ada validasi, karena ada kemudian legitimasi. Mana legitimasi penggunaan kitabnya? Perjanjian lama yang kedua adalah perjanjian baru. Nah, perjanjian baru ini dibuat untuk ibaratnya menyempurnakan atau membuat kesalahan-kesalahan yang di terjemahan lama terjawab di perjanjian baru. Makanya seperti Yesus kan beberapa kali dia melanggar hukum Taurat. Tidak boleh menyembuhkan orang di hari Sabat, tapi dia menyembuhkan di hari Sabat. Ya kenapa dia mau bisa melakukan seperti itu? Dan kenapa dia berani? Karena dia Tuhan yang datang untuk menyempurnakan dan Karena dia menggunakan Tuhan. apa yang salah di perjanjian lama. Itu karena dia Tuhan yang mengucapkan itu dari lisan Kristen pasti. Yesus sendiri dari Kok lisannya lisan mengatakan, Kristen, sabar bang, Aku sabar, dan- sabar. Aku dan Bapa adalah satu. Itu kok lisan Itu dari pula, Kristen. Itu Kristen yang punya ucapan itu. ya? Iya. Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang ku ucapkan, apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku ucapkan. Berarti Yesus, menurut Yesus, dia hanya utusan Tuhan. Begini Anda loh. mengatakan dia Tuhan. Ah, Karena Anda Begini bukan loh. pengikutnya, kan gitu abangku. gini loh Bang. Dia udah bilang aku dan Bapa adalah satu. Dia juga mengatakan aku dan Bapa adalah dua. Betul. Nah, Di mana dua? Di mana dua? Yohanes Hanya 8 karena nomor Gini, Bang. diam. Yohanes 8 nomor 29. Aku dan Bapa adalah dua. Nomor 15, 16, 17, 18. Berapa Bang Silakan. Yohanes? Yang aku dan Bapa adalah dua? Silakan. Yohanes Yohanes berapa tadi? 8, Anda baca dari data 15 sampai data nomor 18. Kamu menghakimi aku menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku ya itu benar. Sebab aku tidak seorang diri. Tidak seorang diri. Berarti Itu Ya, aku kutipan tidak itu seorang- yang Abang ambil. aku tidak seorang diri. Kalau tidak seorang diri lalu berapa? Sekarang gini Bang. Tunggu, jawab dulu. Kalau aku tidak seorang diri berarti aku berapa? Jangan Abang samakan logika Abang dengan logika manusia. Saya pakai logika siapa lagi? Ini Yesus yang mengatakan. Bahkan Yesus mengatakan data selanjutnya. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan dua saksi adalah sah? Yesus mengatakan satu atau dua? Dari mananya sih yang dua? Coba Anda baca dalilnya. Aku tidak seorang diri, tetapi aku berdua dengan Bapakku. Dalil itu bang. Ya artinya Coba- kan dua itu dia menjadi satu loh Bang. Makanya di Nah, kesempatan yang lainnya ini adalah aku dan Bapa adalah satu. yang membuatnya satu Anda, Oke. karena Anda Kristen. Oke, Yang itu membuatnya Kristen. satu Anda, karena Anda Kristen. Ini dia Tapi- bilang dia tidak seorang diri. Sekarang gini Bang. Dia Tuh, Tuhan. Tidak kok Tuhan itu karena Kristen Anda. Anda mengatakan dia Tuhan karena Anda Kristen. Amin. Sedangkan Yesus tidak mengajarkan Kristen. Kan begitu. Tidak. Ya, Nggak ada. maka dari Yesus itu. nggak punya agama. Justru dia Siapa bilang Yesus tidak punya agama? Siapa bilang? kayak yang bilang mana Oh, Yesus mengatakan apa agama itu? Agama itu apa? Agama itu keteraturan. Agama itu supaya tidak kacau. Agama itu supaya selamat. Yesus mengajarkan keselamatan. Yesus mengajarkan agama. Matius 5 nomor 20. Jika hidup keagamaanmu, kata Yesus, tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak bisa masuk surga. Iya mana yang butuhkan Yesus itu agama apa dia? Matius 5 nomor 20 itu apa kata Yesus? Jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik. Berarti Yesus mengajarkan agama. Matius 5 nomor 20. 5:20. Maka aku jika hidup ke agama. Nah, jelas itu saudara. Jadi Yesus mengajarkan agama.
Kitabmu yang mengatakan itu dan konon itu ucapan Yesus. Sudahlah, kembali aja ke tema. Siapa Nggak yang pernah disalib ini? ajarin agama bang, aduh. Nah, karena Kristen bukan ajaran Yesus, Kalau maka Anda dia kan, agama apa? Kalau saudara, dia karena Yahudi, agama orang Yahudi Kristen agamanya itu dia. bukan agama Yesus, maka Anda mengatakan Yesus tidak pernah mengajarkan agama. Padahal Yesus mengajarkan menjadi Yudaism yang taat. Yudaism itu apa? Yudaism itu agama Yahudi. Sejak kapan dia mengajarkan Yudaism yang sedangkan saya bilang tadi hukum Wow. Taurat aja dilanggar. Yesus mengajarkan di dalam Matius 23, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Orang Farisi, ahli Taurat sudah menduduki kursi Musa. Dengarkan setiap apa yang mereka katakan, tapi jangan kau mengikuti perbuatan mereka. Karena mereka mengatakan hukum Taurat, tetapi mereka tidak mempraktekkan. Jadi yang benar adalah mempraktekkan hukum Taurat. Itu ajaran Yesus. Berarti Yesus mengajarkan untuk menjadi Yahudi, bukan menjadi Kristen. Ya kan memang Kristen itu terciptanya waktu di Antikodia. Kok jadi antikodia sih? Kok antikodia gimana sih? Bukan itu. Enggak. Sekarang kita membahas tentang apa bilang tadi 2. Ya kan? Iya itu tadi. Sekarang gini bang, Tuhan itu maha bisa nggak? Saya tanya. Oh jelas, makanya Yesus tidak bisa. lolos jadi Tuhan. Ya dengar dulu. Karena makanya. Yesus tidak maha bisa, saudara. Jelas kan. Ya kan? Tuhan itu maha serba bisa. Diri dia mau dipecahkannya menjadi 10 manusia. Menurut abang Oh bisa tidak nggak? bisa itu. Iya nggak bisa dong. Loh, Tuhan tapi mau berpecah diri menjadi 5 nggak bisa. nggak bisa. Maka Tuhan itu mau menjelma menjadi apapun bisa. Namanya dia Nggak Tuhan. bisa. Nggak bisa. Aduh, nggak bisa. Nggak bisa. Keren sekali. Iya. Ya, Sekarang abang membatasi menurut kuasa saudara Kali Tuhan, kuasa Tuhan. kita diskusi bang, jangan bicara sendiri bang. Nanti terkesan Anda gila di sini. Menurut saudara Yesus itu pecahan Tuhan. Kan sudah bilang, Yesus itu adalah utusan dari Itu surga. utusan katanya Tuhan, gimana sih? Nah, artinya tubuhnya, Apa? dengar dulu. Tadi Tubuhnya katanya sebagai Tuhan. manusia, tubuhnya sebagai manusia adalah pecahan dari surga, Bang. Iya, pecahan dari segi. Itu sama, itu Bapak sendiri, rohnya itu adalah Bapak Gimana sendiri. Anda mengatakan Dia tidak- Bapak sendiri? Gimana ceritanya? Mana ilmunya? Kalau Yesus itu Bapak itu sendiri. Ini ajaran setan ini. Ini ajaran setan. Anda mendudukkan anak orang menjadi Tuhan yang setara dengan Tuhan. Manusia yang jadi bayi yang tidak bisa berbuat apa-apa, Anda katakan setara dengan Ya, Tuhan. Ini ajaran setan ini. Iya, dengar Ajaran dulu. setan. Yohanes Saudara. 17 ayat 11. Oke. Nomor 7-nya, nomor 3-nya. Yohanes 17 ayat 11. Coba nomor 3-nya dulu Anda baca. Kata Yesus, Apanya hidup yang kekal nomor itu. tiganya? Ya coba Anda baca. Hidup kekal itu adalah mengenal Kita mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. satu-satunya. Mengenal Yesus sebagai Kan sudah saya bilang tadi, di surga itu ada Tuhan. Betul, Bang? iya. Nah, Terus cuman dari perjanjian lama sudah ada apa namanya? Apa itu? Hidup kekal itu Penggelapan yang akan terjadi kan? menurut itu lagi Tahu Kristen yang- ini Kristen kali. Anda Kristen kali. Asal-asal ngambil kitabnya orang. Tidak boleh gitu. Yesus mengatakan untuk mendapatkan hidup yang kekal, Yesus dikenal sebagai apa? Sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Selama dia waktu menjadi daging, Kristen pasti kali akan Anda ini. mengatakan dirinya itu utusan, Bang. Kristen Kalau dia kali bilang Anda dia ini. adalah Tuhan dengan Kristen kulturnya kali. orang Yahudi zaman dahulu, dia sudah lama pasti akan dihakimi. Bahkan Loh. sebelum umurnya beranjak 30, dia pasti sudah dihakimi. Loh. Tuhan takut dihakimi. Abang ini, saudara Itu ini terlalu misinya, Kristen. Bang. Itu misinya, Bang. Dari mana Anda dapatkan ilmu itu? Alamak. Dari gereja. Mana Yesus enggak. datang? Bukan dari gereja. Misi Yesus apa? Tidak Saya ada yang bacakan. tidak ada yang sampai kepada siapa? Iya, saya bacakan. Silakan. Gini, nama Tuhan dan Elohim yang abang-abang maksud apalah tadi, itu gak ada sebelumnya kan? Tidak ada. Maksudnya apa?
Musa mendapatkan nama Yahweh itu dari mana? Ya, dari wahyu yang didatangkan oleh Roh Kudus kepada dia. Oke, saya bacakan ini misi Yesus datang ke dunia. Yohanes 17 ayat 11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu. Oke. Mereka ini namamu siapa? Berarti nama siapa tadi? Mereka ini siapa? Nama ya mereka ya siapa lagi? Ya manusia, Siapa? Bang. Manusia siapa? Jangan kupikir Kristen. Ya manusia yang mengenal dia. Ya siapa? Jangan kau bilang Kristen. Manusia yang mengenal dia. Tahu-tahu saya. Ya siapa mereka itu? Alamak. Siapa mereka ini? Pengikut-pengikutnya, pembenci-pembencinya. Siapa pengikut itu? Malah jadi pengikutnya. Masa Siapa pengikutnya? 12. Jangan Anda katakan Kristen, karena Kristen itu bukan pengikut Yesus. Kan aku gak. Astaga. Aku dari tadi nggak ada bilang Kristen, Bang. Ya, makanya aku bilang siapa pengikutnya? Bani Israel atau seluruh manusia? Yang mengenal dia saat itu, saat dia menjadi daging. Berarti siapa itu? Iya, siapa itu? Yang mengenal dia loh, Bang. Bani Israel, sebut aja Bani Israel. Ya mau siapapun itu. Enggak Yang bisa, penting enggak boleh. Saya belum Bani selesai membacakan Israel. ayat. Bani Iya, Israel. kalau Bani Israel emangnya kenapa? Emang Ya, mereka bukan berarti manusia? kalian tidak termasuk. Siapanya nggak termasuk? Ya kalian bukan Bani Israel. Gimana toh? Loh, kan kami Loh. ini ibaratnya Apa? seperti kata Yesus. Dan ajarlah ajaranku ke seluruh bangsa-bangsa. Ya kami Ya ini itu termasuk. bukan Yesus anak Maria, itu Yesus beda lagi. Itu Apaan beda duplikatnya lagi? Yesus. Loh, Ya, itu dengar bukan dulu, Yesus dengar itu. Dengar dulu. Itu bukan Yesus, itu manusia yang dikutuk oleh Elohim, yang keluar dari kubur itu makhluk dong. dikutuk. Dikutuk. Ya iyalah. Dari mana dicomot-comot lagi kata-kata dikutuk ini? Astagfirullahalazim. Makanya saya minta Anda bahas ini tema ini, jangan kemana-mana. Siapa yang disalib? Yesus. Oh, berarti Yesus adalah makhluk yang dikutuk. Tapi dia bangkit lagi, Bang. Ya itu derita lo. Pada hari ketiga. Yang saya tanya, harus didudukkan di sini adalah Yesus itu makhluk yang dikutuk oleh Elohim. Yang nyalipkan siapa? Yang siapa? Loh, Elohim itu- yang menyalip Yahudi. Saudara, Tentara Israel. coba Anda lihat di dalam Ulangan 21 nomor 22 23 yang Kita masih pembahasan ini, Bang. Aku masih mau klarifikasi yang soal Abang bilang dua, dan aku mau menyampaikan juga misi. Nah, memang Yesus itu dua. Yesus Iya, Paulus makanya juga dengar mengatakan dulu. Yesus itu dua. Ya. Yesus mengatakan Yesus itu dua. Paulus juga mengatakan Yesus itu ada dua. Ya, makanya kan udah saya bilang. Tuhan, dia bisa menjelma menjadi apapun, dia bisa Tidak berkata ada itu. Itu ilmu apapun. dari mana? Coba Ilmu kasih dari- dalil. Ya ini. Kasih dalil ke saya. Kasih dalil bahwa sabar, Tuhan mau bisa dibacakan dulu. Silakan. Oke, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Datang kepadamu. Ya, dengar Datang dulu. kepadamu. Siap. Astaga. Saya tidak mau tahu itu. Itu sudah terjawab. Saya minta di mana buktinya Tuhan Bang, itu bisa Bang. menjelma menjadi apapun. Bang, Yesus itu, Bang, selama dia mengajarkan, selama dia melaksanakan pelayanan, dia selalu menggunakan perumpamaan, Bang. Jadi kalau Saudara- Abang hanya membaca lalu menafsirkan lalu menyimpulkan, salah, Bang. Berat ini karena Anda sudah Berat. terdogma. Ada dogma-dogma. Makanya dengar dulu. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Nah, artinya misi Yesus datang ke Baca terus. terus. Baca terus ya, ini dulu, sabar dulu. Oh iya, baca Dan- terus karena murid-muridnya juga satu bersama dengan Bapa, bersama dengan Yesus. Kalau Yesus Anda katakan bahwa Yesus itu adalah Bapa, itu sendiri berarti murid-muridnya juga adalah supaya Bapa. mereka menjadi satu, supaya mereka Baca yang terus. mengikut Yesus satu sama seperti kita. Baca terus. Nah, dia dan Bapa adalah satu. Nah, ketika Baca dia terus. ketika Baca Roh- terus. Baca. Data selanjutnya. Baca. selama gini loh, Bang. Ah. Jadi misi Yesus datang ke dunia adalah untuk menjelaskan bahwasanya nama Bapa di surga itu siapa. Nama Yang Bapa seperti di yang surga bilang itu Elohim. adalah Elohim Ini namanya Bapa. Yesus. Yod-He-Vav-He, Hasem, bukan Yesus. Ada aja. Ya itu. Nah, Menurut kepercayaan Udah, saya enggak. seperti itu. Dia datang ya ke derita dunia. lu, saya nggak peduli dengan deritamu. Itu saya nggak peduli Ya, dengan itu juga deritamu. cerita abang yang bilang saya mau Gila, kita masuk dikutuk kembali Elohim itu kepada juga dalil. cerita abang dong.
Saudara, kita mau masuk ke dalam dalil. Oke? Boleh ya? Saya udah bacakan dalil tapi dibilang derita-derita. Ini gimana? Lah iya, dalil kepadamu, mu. Hanya orang gila yang mau Di dibodohi. bawahnya yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Nah, sekarang nama yang Namamu- Tuhan berikan kepada Yesus itu apa? Ya, nama Yesus. Nenekmu Itu kiper. yang memberikan nama Di Yesus. mana Tunggu dulu. Di mana dalilnya Tuhannya Yahudi bergelar Kristus atau Yesus? Di mana tertulis itu? Sejak kapan sih Yesus bilang Bapa di sorga itu adalah Tuhan Yahudi? Jadi siapa Tuhannya? Tuhannya siapa itu yang disembah oleh Yesus? Dia kan udah bilang bahwasanya Bapa di sorga dengan dirinya itu adalah satu. Hanya saja ketika dia menjadi manusia, dia kan nggak mungkin secara langsung menyatakan dirinya. Ya udah. Ada lebih baik ke gereja daripada di sini. Enggak, kamu ke gereja aja. Kamu nggak Baik cocok ke diskusi gereja. ilmiah dengan saya, Bang. Ya, diskusilah dengan orang bodoh sana. Iya. Makanya saya tidak mau diskusi dengan orang sok pintar, sombong, dongok, bahlul. Ngotot, tapi blow on. Dia memaksakan Yesus harus adalah Tuhan itu sendiri. Ketika dikasih dalil, langsung belok kiri. Dikasih dalil, langsung belok kiri. Disuruh teruskan bacaannya, langsung loncat ke kanan. Waduh, gila. Dia paksa kali anak orang jadi Tuhan. Halo, saudara. Halo. Halo. Ya. Ini. Ya, halo. Halo. Yo, Ya. Coba Anda jelaskan kepada kami. Bagi Tuhannya Yahudi, salib itu hukuman untuk siapa? untuk orang terkutuk. Berarti Yesus? Yesus bukan orang terkutuk. Berarti yang disalib? Yesus Berarti dia terkutuk? bukan. Loh, salib itu hukuman untuk orang terkutuk atau untuk orang yang benar? Pening kan? Nggak ngerti kan? Bukan tidak ngerti. Itu Justru saya sangat paham, makanya saya kaget. karena Kalau Yesus ente yang Bentar, kalau ente yang tidak paham ya biasa-biasa aja karena otak nggak berfungsi. biar saya jawab. Salib itu hukuman untuk siapa? Jawab dulu. Yesus itu disalibkan untuk apa? Sabar, tidak ada untuk itu dari Kristen itu. Saya tanya dulu, salib itu hukuman untuk orang yang benar atau orang yang bersalah? Oke, dalam konteks yang pertanyaan kamu ini untuk orang bersalah, Untuk orang bersalah. Yesus orang bersalah atau orang benar? orang benar. Salib hukuman untuk orang yang bersalah. Yesus adalah orang yang benar. Benar. Pening kan? Salib. Nggak ngerti kan? Tunggu. Salib hukuman untuk orang yang bersalah. Yesus adalah orang yang benar. Ketika orang benar ini disalib, itu mana kamu dapatkan? Dia sudah menyampaikan bahwasannya dia akan mati di kayu salib. Enggak, bukan itu yang saya tanyakan. Bukan itu yang saya tanya. Anda yang mengurai, salib adalah hukuman bagi orang yang bersalah. Yesus adalah orang benar. Betul. Dari mana Anda bisa merubah salib menjadi hukuman bagi orang benar? Dari mana Anda dapat ilmunya itu? Karena Yesus sudah menyampaikan dia akan datang ke dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia dan akan mati di kayu salib. Berarti bagaimana ini? Salib ini hukuman untuk orang mana? Orang benar atau orang salah? Kalau secara dunia ini dituntut orang terkutuk. Soal orang dunia. Enggak. Ini salib ini dulu. Salib ini dulu. Ini hukuman untuk siapa salib ini? Untuk orang benar? terkutuk. Orang terkutuk. Berarti Yesus ini orang terkutuk. Bu, Yesus itu orang benar. Cuma Kenapa dia disalib? lu dengar dulu. Kenapa dia disalib? Firmannya dia makan mati disalibkan. Karena dia sudah mengatakan sebelum datang ke dunia dia akan mati disalibkan. Di mana itu dia katakan? Dalam Alkitab. Di mana tertulis? Bentar. Nah, silakan. Dia akan datang ke dunia. Akan mati di kayu salib. Bentar ya, saya cari. Bentar. Silakan.
lama? Bentar. Sabar. Akhir berapa kemarin? Udah nggak hilang, udah hilang itu. Iya bentar, ada kemarin lupa aku. Hilang, sudah hilang. Kok hilang? Direvisi Sabar, Bang. lagi. Sabar. Karena bukan pendeta kita bang, makanya agak lupa-lupa gitu loh. Entah bagaimana. Bentar ya. Matius 17 aja kamu bawa. Matius 17. Iyalah. Nomor 23 coba. Coba Matius 17. 17 nomor 23. Nomor 23. Apa ini? Dan mereka akan membunuh dia dan pada hari kita. Bukan itu bang. Nah itu ucapan Yesus. Itu ucapan Yesus. Mereka akan membunuh dia. Bukan membunuh aku. Tapi dia, itu ucapan Yesus. Berarti yang mati dia, bukan aku. Dia ini siapa? Dia yang dikutuk, bukan aku. Hukuman salib itu hukuman yang diberikan kepada orang yang melakukan dosa sepadan dengan hukuman mati. Ada nggak dosa Yesus? Nggak ada. Berarti bukan dia yang disalib. Salib itu hukuman bagi orang yang dikutuk. Yesus tidak dikutuk. Kenapa pula kau maksakan dia yang disalib? Ya memang itu di Alkitab Yesus disalibkan. Lah tadi Yohanes 17 itu sudah kutunjukkan, Matius 17 nomor 23 itu saya sudah tunjukkan kepadamu. Oke, kita buka ini aja bang biar lebih jelas. Buka Roma 5 ayat 8. Lah Paulus, Kok Paulus? ucapan Yesus dong. Ya udah itu kan perkataan juga. Kalau Paulus itu sudah kerasukan, dia sudah kedatangan makhluk yang ngaku Yesus itu. Bukan bang. Coba kita baca. Jangan ke situ. Ucapan Yesusnya mana? Iya kita baca dulu nih. Kan kata Allah. Bentar. Roma 5 ayat 8. Alamak. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika masih berdosa. Itu tuduhan ya Paulus. Paulus ini siapa rupanya? Rentenir. Bukan bang. Dia mati itu memang untuk menebus dosa manusia. Paulus ini siapa? Rentenir. Siapa? Petugas koperasi. Paulus ini siapa? Yesus tidak kenal Paulus. Paulus ini orang berdosa. Astagfirullah. Setelah mengenal Yesus dia jadi bertobat. Dan Ini jadi salibnya aja yang hamba panjang, Tuhan. ilmunya nol. Enggak saudara. Yang kita bahas ini tentang salib. Yang kita bahas ini tentang salib. Iya kan tentang Sa- salib. Salib ini hukuman bagi orang yang dikutuk oleh Elohim. Betul. Nah, Yesus dikutuk Elohim enggak? Elohim itu ya Yesus. Allah itu ya Yesus. Astagfirullahaladzim. Aduh. Gini. Ini Pak, gimana kami menuhankan manusia apa gitu? Kenapa kok kami menuhankan dia Ya, gitu? kan Yesus karena yang dia mengatakan. kami tuhankan, gitu loh. Yesus mengatakan kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat. Karena kalau kau tidak waspada kepada penyesat, kau akan jadi Kristen. Itu kata Yesus. Itu tanda-tanda akhir zaman. Waspadalah kepada palsu Mama atau nabi-nabi palsu. Udah kita naikkan yang sedikit agak berisi bang ya. Kamu itu tiangmu aja yang tinggi. Duduk aja di situ, dengarkan teman kita yang mungkin lebih pakar Bible. Boleh. Ada yang mau ditandatangani? Ayo saudara. Tanggal berapa ini nak? 21 bang, 21. Thank you.
Ada lagi ah? Nah, ini udah. Satu lagi. Tunggu ya teman-teman. Oke. Nih, tampil nih. Ada lagi? Hah? Halo saudara Lentera. Piye kabari? Halo. Halo. Dia malam ada kucing. Kamu ngomong dia. Ini siapa nelpon? Halo Joy. Halo, assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Malam. Malam. Dari mana ini? Saya di Inggris, Bang. Inggris. Dari Katolik, Protestan, Islam, Bang. Katolik, Protestan. Saya Islam. Oh, Iya, Ya, saya ya, ya. Islam, tapi teman-teman dekat saya tanya selalu Muhammad kita, Bang. Saya pun nggak paham Muhammad kita sekarang di mana. Saya pun nggak paham, makanya saya mau tanya, Bang. Muhammad sekarang kita sekarang di mana ya? Muhammad. Kalau ya, saya Kristen, nggak tahu. Kristen aja bang. Kalau Kristen aja ngapain ngaku-ngaku Islam? Saya Muslim, Bang. Muslim, kok jadi kayak aneh? Kok bertanya tentang Nabi Muhammad di mana? Iya, teman saya kan semuanya orang NTT, ada yang Malak. Selalu tanya saya, kita selalu nengok itu Bang Juma, Bang Erka atau edisi itu siapa yang biasanya live kita lihat kan. Kita lihat sama-sama. Mereka selalu tanya saya, "Woi Iya. Muhammad, kamu sekarang di mana?" Nah sekarang kalau menurut saudara, orang kalau sudah berpindah dari alam dunia ini kemana menurut Islam? Ya, saya nggak paham, Bang. Saya nggak paham. Makanya saya tanya Bang Nanti Juma, Bang nanti Juma kalau ya. saudara meninggal ini kemana? Kalau sudah meninggal Anda kemana? Iya, saya pun nggak tahu, makanya saya tanya guru kata semua orang saat tengok di TikTok live katanya guru kan. Makanya saya mau tanya, apakah kita orang Islam ini Ya, kita mau kemana, kita mati kita mau kemana? Karena Muhammad kita sekarang di mana kita pun tidak tahu. kenapa Anda tidak tahu? Iya, saya tahunya Muhammad itu udah Nabi- mati dikuburkan. Oh ya, udah mati. Nah, jelas saja itu. Nah, memang manusia kalau mati kemana? Kalau manusia mati itu kemana, Bang? Menurut saudara, kalau manusia itu mati kemana? Ke mall? Karena itu ada orang Kristen atau apa orang biasanya bilang, oh kalau kamu ikut Yesus, kamu harus ke surga. Makanya saya Oh, bingung. nggak bisa. Itu Ya, bohong itu. makanya saya bingung ini, Bang. Makanya Bohong. saya bingung, saya mau tanya, Bang. Bohong itu bohong. Sekarang orang Kristen kalau mati kemana? Neneknya kiper. Kamu yang bodoh, bukan mereka. Yang bodoh itu kamu. Oh, Mana ada orang Kristen mati masuk surga? Mana dalilnya? Mana di mana tertulis orang Kristen mati kita masuk surga? Muslim itu semua bodoh ya, Bang. Kamu yang bodoh, bukan Muslim yang bodoh. You stupid. Stupid? What is stupid? What do you mean stupid, bro? You yang bodoh. Kamu turun. Kamu bahlul. Stupid, Kamu not bahlul. stupid.
Go stupid. Kristen ngaku aja Kristen kau. Ngaku aja Kristen. Ngapain kau malu-malu? Tidak ada Yesus itu mati naik surga, nggak ada. Yesus mati naik ke langit. Yesus itu terangkat ke langit, bukan ke surga. Bahlul. Orang Kristen mati kemana? Ke surga. Nih kau hisap, ini kau hisap. Seluruh manusia mati ke alam barzah. Pindah alam ke barzah. Yesus tidak ke alam barzah karena dia diangkat. Kenapa dia diangkat? Untuk turun kedua kalinya. Untuk membenarkan ajaran Nabi Muhammad. Jadi dia belum mati. Dia diangkat ke langit. Hidup dia. Ibunya Yesus mati, terangkat gak? Terangkat gak ibunya Yesus? Kalau dikatakan umat Islam Nabi Muhammad itu mati, sama seperti ibunya Yesus mati, dan dikatakan kematian Nabi Muhammad itu beda. Yesus ke langit, ke surga, Nabi Muhammad katanya ke neraka, di alam kubur. Berarti Yesus yang adalah Tuhan adalah anak yang paling durhaka. Kenapa? Orang yang mengandungnya kenapa nggak diangkat juga ke langit? Kenapa dia biarkan dikubur ibunya? Pakai otak gitu loh. Jangan, nggak usah nyamar-nyamar Islam, karena Islam itu tahu Nabi Muhammad itu pasti berada pada tempat yang indah. Mana dalilnya? Al-Quran surah Ali Imran ayat 169. Nabi Muhammad itu tidak meninggal. Nabi Muhammad itu tidak mati. Nabi Muhammad tetap hidup. Itu jelas itu dalam Al-Quran. Cuman pindah alam. Karena dia sudah bukan lagi penduduk bumi. Dia sudah pindah ke alam roh. Al-Quran yang menjelaskan itu. Al-Quran surah Ali Imran ayat 169. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata. Bal, kata Allah. Akan tetapi alhya inda rabbihim yurzakun. Itu kata Quran. Jadi Nabi Muhammad itu tidak membusuk. Nabi Muhammad hidup sampai hari ini. Al-Quran surah Ali Imran ayat 169 yang menerangkan itu. Dan bukan cuma Nabi Muhammad, seluruh umat Islam. Mereka tidak mati. Mereka hidup. Mereka mendapatkan rezeki di sisi Allah. Selama umat Islamnya itu mati dalam keadaan muslim. Itu dalam Al-Quran. Jelas itu. Nah sedangkan orang-orang Kristen mana dalilnya ke surga? Nggak ada. Jadi jangan berpura-pura jadi Islam. Gak usah ngaku aja Kristen gitu loh. Coba kau baca Al-Quran surah Ali Imran ayat 169. Coba kau baca, saya mau dengar. Ya oke, nanti saya Kau baca sekarang kalau kau ngaku muslim, silakan. Mana aku baca? Coba kau baca. open cam. Iya, silakan. Oke. Ambil Al-Quran dulu. Iya, silakan kau baca Al-Quranmu. Kalau kau Islam, silakan kau bacakan. Itu lebih sejuk. Iya, saya Islam, tapi saya lihat Edis TV itu saya mau ke Islam. Terus kenapa kamu nggak murtad? Kenapa kau nggak murtad aja kalau gitu? Iya, saya mau ke Islam. Saya masih KTP saya masih Muslim. Tapi saya Ya udah, mau Islam. kamu murtad aja. Iya, Silakan kamu murtad. iya, Bang. Karena saya bingung Islam, kita tidak akan pernah merasa kekurangan dengan hilangnya satu orang bodoh kayak ente. Paham? Silakan Anda murtad. Weh bodoh.
Silakan Woi, Anda saya murtad. oke, kamu buat apa? Iya, silakan Woi, kau buka saya kameramu. ini, kamu buat apa? Nggak ada Apa? kau on cam, nggak ada. Kau nggak kelihatan di sini. Oh, memang muka Kristen kau. Cocok. Itu tanda salib itu bukti. Home rank kau homo. Home rank. Kamu home rank, homo. Di Inggris jadi penjilat pantat you. Udah kau turun, Stupid, biadab. Ngaku Kristen, ngaku Islam tapi Salah makan dengan babi. Runda anjing. Babi, Salah. babi kau, babi, Salah babi, depan. babi. Kafir ngaku Kristen, malu. Nah, tengoklah ini, saudara-saudara. Lihatlah itu, lihat. Lihat itu, kelakuan orang Kristen tuh, lihat. Lihat kelakuan orang Kristen. Tuh, dia di Inggris, pemburu lubang pantat. Kau pikir bisa kibulin kami orang Islam? Belum ada orang murtad karena Edis. Belum ada. Kalian itu Belanda aja datang ke Indonesia kami tidak goyang, apalagi kalau cuma pura-pura jadi Islam. Kamu pikir orang Islam itu mudah dibohongi apa? Dan jangan kau coba-coba ambil sisi tegasnya saya. Saya itu orangnya sangat lembut. Tapi kalau minta yang dari sisi tegas, jantungmu pun kukunya. Ginjalmu saya blender, habis itu ku minum airnya. Kalau mau baik-baik, yang kau ngaku-ngaku Islam, gayamu kayak gitu, homreng. Dari mukamu aja ketahuan sudah mirip babi kok. Halo, selamat siang. Assalamualaikum bang. Waalaikum. Pura-pura Islam juga? Wah bang, saya pengikut abang kok. Alhamdulillah. Kirain pura-pura juga. Gimana bang, di mana ini Saya mau lihat posisi? mukanya tadi bang. Muka-muka babi kayak pantat panci. Tadi biarkan mukanya, saya mau lihat-lihat lama-lama dulu bang. Sudah dia orang dia orang NTT Stres katanya dia, Bang. tadi. Ya stres lah, pastilah stres itu. Berupa kita udah begitu, kelakuan harus dirubah bang ya. Nah, dia mau naik lagi nih si homo ini. Oh, Minta homo lagi naik. Si homo ini naik lagi. Woi anjing, woi Anto, kau lihat aku kan? Iya. Buka mukamu Joy. hey, bos. Penjilat lubang pantat, buka mukamu. Lihat. Penjilat lokal di Padang Air. Coba. Kalau anjing. Open cam dulu. Buka kamera dong. Tadi katanya Islam kan. Open cam Joy. Tadi ngaku Islam. Tadi ngaku Islam. Mungkin lah. Kamu takut apa? Buka kameramu. Pingin lihat tatomu itu, tato kutuk yang ada di dadamu itu. Dia sudah malu, dia sudah malu. Malu dia. Dia ngaku Islam tadi. Dia ngaku Islam. Dia ngaku Islam tadi teman-teman. Inilah cerminan Kristen ya. Anjing Kalau itu yang kau makan bukan? iya betul. Dia makan anjing. Kalau dia dengan RK katanya anjing, gue sudah malu loh. Lihat coba si muka pantat ini coba lihat. Tadi mengaku Islam, Kamu malu nggak, katanya Bang? dia Kamu malu kerja di tengah-tengah orang-orang Kristen katanya. Terus dia bilang kalau dia itu selalu ditanyai di mana Nabi Muhammad. Ternyata dia orang Kristen sudah. Udah stres dia. Ternyata dia orang Kristen. Ternyata orang Kristen ngaku Islam, ini nggak malu ih. Nggak malu ih. Udah stres. Berani nggak kau buka kamera lagi? Berani nggak? Katanya gerunda kok anjing kok salah debat. Berani nggak buka kamera? Biar kau diketahui. Ayo buka kamera, berani nggak? Ayo. Berani nggak? Apa saya apa? Woi anjing, ini saya. Ih, cucok. Cucok. Ih, cucok. Ih, Kamu apa, cantik. Cantiknya si cucok Kamu ini. mau apa? Saya nggak takut kamu. Gila banget kamu. Muka homreng. Muka homreng. Anjing, kamu. Lihatlah ini.
Saudara-saudara Kristen Indonesia. Ya, Kristen Indonesia, lihat kelakuan Kristen Indonesia, coba perhatikan kelakuan orang-orang Kristen di luar sana. Mana Mukanya coba lihat. Ini orang Kristen ke luar negeri cari nafkah jadi TKI di sana. Habis itu dia menghujat Islam, ngaku-ngaku Islam dia kan. Nah, tengoklah inilah agama Kristen yang sebenarnya begini. Ini wakilnya ini. itu badan atau koran ya? Zulki katanya Zulki katanya gurunya kok kalah debat. Cucu kaleng. Aku malu Cucu kaleng. Ada cucu Aku malu kaleng. bang, katanya gurunda kok kalah debat dengan anak kecil. Berotot tapi cucu. Kamu Ada cewek berotot. Pakai ludah dulu dong, cuy. Cuma kamu malu nggak? Stres dia stres. Apa yang aku malu? Aku Muslim, nggak pernah malu sama Kamu kalian. malu nggak? Yang harusnya malu Anak Kan kecil. kamu mengaku Kalah lagi. Islam, tapi ternyata kau Kristen. Ya, Kamu lagi memalukan nih. dengan Bang Irka. Anak kecil itu Irka itu anak kecil itu. Kamu yang malu. Katanya memalukan. Orang Kristen ngaku Islam, teman-teman, malui, aduhai. Aku yang malu bang, katanya gurunda kok kalah debat, malu bang. ngaku Islam tapi Kristen. Ih, kasihan kali. Udahlah ya. Dia ikut Saifuddin itu bang, dia ikut Saifuddin. Iya, kayaknya Anto, kamu dia ikut yang di suka mana, cebokin dia tuh. Anto, kamu Saya Mana? Maluku Utara, saya Maluku Utara, bikin apa? Kamu cecepek, anjing lo. Saya Maluku Utara, semua berapa, orang Telot? dianjing-anjingin. Kristen. Aduh, parah. Cuma kamu malu nggak? Cuma debat dengan anak kecil. Woi, itu anak kecil bang. Bos. Itu anak kecil. Kok kamu nggak malu ya? Debat yang Aduh. bagus, Kamu debat. masih live, kamu Kalau mau nggak naik malu di sini harus ada ilmu. Kasihan. Iya, Ngaku makanya Islam saya tadi, bilang, ngaku Islam. saya ini orang Muslim. Muslim Tapi katanya. saya tidak tahu Muhammad. Orang selalu tanya saya Muhammad kok gimana? Aku Muslim dia. Aku Muslim. Lucu. Ada lambang Stres kutub dia. di dadanya tadi, ada lambang kutub. Dibilangnya Muslim. Dia Lucu. stres. Aku malu. Woi, Aduh. Zuma kamu jangan malu ya Zuma. Udah, kamu Zuma, turun kamu aja jangan malu ya. Open cam. Zuma Kamu malu dong. mau buka kamera, kalau tidak Zuma, buka kamu kamera saya malu turunkan. dong. Kamu debat dengan Bang Irka kalah debat. Kalau Kau tidak buka kamera saya turunkan. 1, 2. Woi Zuma. Buka kamera enggak? Turunkan bang. Yo. Nah, gitu dong. Nah, teman-teman lihat nih. Homo ini Lihat, lihat aku ini. coba. Weh, ngana pemuka saja. Weh, ngana pemuka paling gagah. Cantik, Kamu cantik baik ganteng. aja, anjing lo. Isap bibir dulu, isap bibir. Isap bibir dulu, isap bibir. Basahin bibirnya dulu, basahin bibirnya. Basahin bibirnya dulu. Gimana kamu baca ya? Ngana muka paling gagah. Ini namanya ganteng cantik. Woi Zuma, kalau kamu dekat saya Zuma. Apa? Gila. Ganteng cantik. Turunkan ya bang. Iya. Dia udah stres bang. Kayaknya dia nafsu sama Bang Suma ini. Anak kecil kok kau dengan anak kecil RK. Nafsu lihat Bang Suma dia kayaknya. Allahu Akbar. Homreng. Parah. Mungkin karena di Indonesia dia nggak bisa kawin, jadi dia harus keluar, karena di luar kan bisa kawin. Aduh, lucu Kasih kawin hiburan. sidang sama Ilya Miron bang. Jangan. Elia Miron itu tidak parah kali, cuman hancur. Oke. Ada lagi. Saudara Anto di mana ini? Ada di Maluku Utara bang. Maluku ya. Noise di situ bang, noise sekali noise. Iya bang. Iya.
Hati-hati aja saudara Anto, jangan sampai ditembak sama Joey lagi tadi. Kayak dia lagi cari mangsa itu. Di sini kita mayoritas. Di sini kita mayoritas, Bang. Enggak, maksudku dia lagi cari mangsa, dia lagi cari mangsa lagi. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia lagi birahi kayaknya. Lagi birahi dia tadi itu, cari kambing. Ya Bang, dari mana Bang? Kita mau naikkan saudara kita yang non muslim lagi ya. Halo. Halo. Iya. Bang Anto, mohon izin saya turunkan boleh? Iya, Bang, silakan, Bang. Ya, makasih ya. Salam kenal ya. Masya Allah. Ya, Bang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, halo saudara Dragon, di mana Bang? Saya dari Sulawesi, Bang Zuma. Oh, dari mana Ki? Dari Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah, Palu. Iya, Palu. Sebenarnya tadi saya mau pengen naik pakai akun yang satu, cuman nggak bisa, Bang, kena PL. Oh, iya iya iya. 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 Ada yang ingin disampaikan saudara? Saya maksudnya ngepin sama Bang Zuma. Oh, Pengen iya. ngomong aja sama Bang Zuma. Dari kemarin-kemarin pengen naik, pengen ngomong, cuman nggak bisa. Oke, kita diskusi sama Kristen ya, saudara Dragon ya. Oh iya, iya. Boleh ya? Oke, makasih, salam kenal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo saudara Suman Kuman. Halo. Halo. Dari Jelaskan gampang kok, gampang baca Bible ini karena cuman bahasa Indonesia kok. Nah, ilmu ini juga penangkal ini sudah harus kita temukan. Ya. Nah, bila mana kita terjadi seperti itu, kita azan tapi melalui mindah. Ya azan Azan aja. Itu insya Allah terlepas sendiri itu. Tapi ayah langsung lari tadi, langsung beruduk, langsung bawa sholat terus kan? Nah, Tuh, ya. ya, terkadang ada juga. Teriak pun orang nggak akan bisa mendengar karena Tapi ini nggak sempat teriak, Ji. Nggak sempat teriak, maksudnya itu waktu dia duduk di atas kita itu mau itu. ya Jadi- antara nyawa kita dengan jasad belum bersatu ya. Jadi ya, roh tadi mau masuk ke jasad kan belum saatnya itu Allah tahan ya kan, makanya Allah lepas itu ruh tadi sehingga ke jasad lagi balik karena belum waktunya. Itu kan di Az-Zumar ayat 42 Allah katakan gitu. Makanya ketika kita teriak sekuat tenaga pun nggak ada mendengar karena yang teriak itu minda gitu. Karena ruh tadi belum sampai ke jasad. Itu ada ini Bang Haji, ada di dua kondisi Bang Haji. Iya. Kondisi kalau mungkin kalau ayah sebelum tidur, kalau itu kan yang blow itu kan sesudah tidur ya. Enggak, kondisi ayah tadi memang tidur ya. Tidur lalu mau Allah berikan lagi nyawanya ruhnya dari ke jasad. Nah di saat itu dia ditimpa atau mau dicekik dia. Mau dicekik, Ji, mau dicekik gitu. Maksudnya jadi tapi ayah cepat sadar kan? Iya. Jadi itu saat yang Hasan ajarin sama Haji kan, Yaman kan. Itu sabar masih di tangan tuh. Kayak masih selalu zikir gitu kan. Di antara tidur main enggak lah. Ya. Emang kita nggak sadar ya. Karena gini, kenapa kita bilang antara tidur dan tidak? Karena di situ posisi jasad, ya, udah tidak ada jiwanya. Nah, makanya yang ada tuh minda kita cumanan, minda yang halus tadi. Makanya yang melihat tuh mata hati yang halus, bukan mata yang zohir. Mata yang zohir jelas tertutup kan. Nah, mungkin mata yang zohir tetap bisa melihat.
Cuma gini Ji, biasanya kan nggak pernah ngalamin tuh masalah-masalah itu, mau mimpi mau apa ya nggak pernah kenal tuh kan. Jadi kalau orang dengan cerita mimpi ya bingung sendiri kan nih orang ini ngapain ya. Sama kayak Bang Nggak Mansur paham ya, ya, Bang kan? Mansur bisa mimpi dalam tidur itu. Ya. Gak mungkin jasad itu kan mata tertutup ya. Mata tertutup karena jasad tuh walaupun abang tokok pun misalnya anak abang ya kan bangun dia nggak akan bangun itu bang. bangun dia nggak akan bangun ya. kecuali Allah lepaskan lagi jiwa tadi ke jasad tadi, baru dia akan bangun. Kalau jiwa setelah terlepas daripada jasad dia nggak akan sadar. Maka ketika anak-anak tidur tuh nyaman dunia kan itu kan. Oh aman dunia tuh. Tak ada lagi yang bersuara. Ketika bangun dia kacau kan itu. Nah begitulah dia bang. Jasad tanpa jiwa tadi. Dia seperti mati suri gitu. Oke, melihat itu adalah minda bang. Melihat hal-hal yang bersifat gaib itu minda tadi lah. Kemana ruh tadi, minda tadi ngikut dia. Nah, satu tanda panah dia, satu tujuan dia. Jadi Ustadz, kalau mengenai tentang mimpi itu, saya mau tapi secara apa namanya ini biar saya lebih paham sampai ke dalilnya itu. Kalau Bang Faik mungkin udah ngerti saya. Saya itu kalau mimpi itu kalau di sini di Sulawesi Utara itu yang dorang bilang itu ketindisan atau mimpi dicekik lah atau mau lari katanya pelan kakinya berlari. Nah